Selamat pagi. Saya mau sampaikan laporan untuk bapak-bapak KSOP Pelabuhan Ambon, karena kemarin ketika kita berangkat dilakukan embarkasi dari Perwira Jaga, dan pagi ini saya mau melaporkan pada jam 07.40 ya, posisi kapal melintang Pulau Malamala ya, kondisi laut aman. Itu yang saya laporkan bapak-bapak KSOP Pelabuhan Ambon. Jadi kondisi kapal sekarang aman, karena saya juga mengapresiasi untuk kinerja dari KSOP Pelabuhan Ambon ini dalam hal menyangkut keselamatan dalam pelayaran. Dan kesempatan ini, saudara-saudara, saya mau menceritakan atau saya ingin mengklarifikasi dan menanggapi statement atau tanggapan ya dari Bapak KSOP atau Kepala KSOP Pelabuhan Ambon, di mana saya tadi malam mendapat telepon dari pemilik kapal, yang mana mereka mendapat informasi, ada mungkin saya tidak tahu kalau dari mana, mereka menanyakan perihal penahanan atau penundaan KM Basarnas 1 untuk keberangkatan dari Ambon. Dan di sini saya mendapatkan informasi, katanya dalam proses pemeriksaan saya ini marah-marah, Pak. Jadi saya di sini menanggapi, saya bersumpah Pak ya, demi Tuhan, saya tidak pernah marah-marah. Mulai proses pemeriksaan di kapal, sampai saya dipanggil oleh anak buah Bapak, saya sama Mualim 1 dipanggil ke kantor Bapak di kantor Sabandar Ambon. Saya demi Tuhan, saya tidak pernah marah-marah, sesuai dengan statement Bapak kepada tidak tahu dari mana orangnya yang menanyakan tentang perihal penahanan kapal yang dilakukan oleh Bapak dengan anak buah Bapak di Pelabuhan Ambon. Jadi itu yang perlu saya klarifikasi. Bapak saya tidak pernah marah-marah, Pak. Saya bantu juga, saya mendukung apa yang Bapak lakukan ya. Karena apa yang Bapak lakukan itu juga membantu saya ya, sebagai penanggung jawab di atas kapal. Saya mendukung sepenuhnya, mulai dari pemeriksaan baik di kapal ataupun saya dipanggil ke kantor Sabandar. Itu Pak perlu yang Bapak ketahui. Tetapi di sini Pak, mungkin Bapak tahu ya, Bapak tanggung jawab saya itu bagaimana sebagai seorang anak. Bapak kan punya pendidikan tinggi dari saya. Saya sebenarnya tidak mau menceritakan kronologi yang terjadi sehingga sampai proses ada penahanan kapal ini Pak, oleh anak buah Bapak. Dan saya sangat sesali, selama proses penahanan Bapak tidak pernah menemui saya ataupun penumpang-penumpang yang ada di atas kapal Pak. Dalam proses tentunya klarifikasi untuk diberikan keterangan apa sebenarnya alasan-alasan yang Bapak lakukan sehingga penahanan kapal atau penundaan kapal dilakukan. Bapak tidak pernah menjelaskan, Bapak hanya menyuruh bawahan Bapak, sementara informasi dari bawahan Bapak bahwa mereka hanya bawahan, dan tinggal menunggu perintah dari Bapak. Jadi Pak, kalau Bapak berbicara saya marah-marah itu tidak betul Pak. Dari kapal saya, ketika proses pemeriksaan selesai itu dilakukan sore hari Pak, ingat, sore hari itu waktu kapal sudah mau keluar tinggal 1 jam lagi. Dan proses penjualan tiket sudah dilakukan Pak, sudah dilakukan, dan pemuatan barang yang ada. Seharusnya Bapak sebagai kepala Sabandar yang Anda tahu ya, proses. Saya tidak menghalangi Bapak kapan saja memeriksa kapal, itu Bapak bisa, karena itu haknya Bapak sesuai aturan. Tapi seharusnya tahu kapan proses pemeriksaan yang ada dan apa yang dilakukan ya. Bapak memeriksa jam 5 sore, proses berangkat jam 6. Dan di situ Bapak langsung melakukan penahanan
kapal, penundaan kapal. Dan apa yang terjadi, Pak? Saya tidak marah-marah, tapi saya mendukung. Maka saya memberikan satu pernyataan, dan di situ saya ada hak, Pak. Sesuai Undang-Undang 2017, segala sesuatu yang terjadi dalam pelayaran itu adalah tanggung jawab dari nakoda. Ya, Undang-Undang 2017, Pak. Bapak paham dengan itu ya. Dan saya diberikan fasilitas untuk memohon kepada pihak bandar untuk melakukan evaluasi dengan situasi kapal yang ada. Karena kapal ini, Pak, bukan beroperasi di Pelabuhan Ambon, bukan kita baru ke sana, Pak. Kita sudah beroperasi kurang lebih 4 tahun. Yang saya tanyakan, kenapa selama itu tidak pernah diberlakukan hal seperti ini, pemeriksaan tentang alat-alat keselamatan. Mohon maaf, Pak, saya tidak pernah menghalanginya proses pemeriksaan seperti ini, karena itu juga Bapak sebagai orang tua saya dan membantu saya dalam proses pemeriksaan ini. Itu. Jadi, Pak, begini. Kronologinya kan setelah pemeriksaan, saya memohonnya, kalau bisa saya tahu bahwa kapal ini ada banyak kekurangan. Saya memohon ke anak buah Bapak, kalau bisa tolong fasilitasi, tolong diberikan ruang untuk saya mau membenahi dan melengkapi alat-alat yang seperti Bapak, anak buah Bapak sampaikan, di mana di sini kita ada beberapa alat keselamatan yang kurang, dan 2 yang sangat dibutuhkan yaitu sprinkler sama smoke detector ya. Itu, Pak. Jadi saya pahami dan saya dukung. Saya percaya bahwa ini memang untuk kebaikan kita. Jadi itu saya memohon kalau bisa kapal diberangkatkan, karena saya punya hak di situ, Pak. Karena kalau berbicara masalah keselamatan, ketika kapal diberangkatkan kan Bapak sudah tidak punya tanggung jawab di situ. Karena sesuai Undang-Undang 2017, itu tanggung jawab di pelayaran sudah menjadi kewajiban tanggung jawab saya sebagai nakoda di atas kapal. Tetapi saya juga paham dengan maksud Bapak, karena ini saya membawa manusia. Tetapi, Pak, alasan seperti itu kan kita ini berbicara musibah. Kita tidak tahu kapan saja. Kalau kita berasumsi bahwa apakah Bapak sudah tahu kalau kapal berangkat dari Ambon itu sudah akan terjadi kebakaran, sehingga Bapak mengantisipasi sampai melakukan penahanan? Tentunya tidak, Pak. Karena masalah kecelakaan ini kita tidak tahu kapan bisa mau terjadi. Semua rahasia Tuhan ya. Tetapi kita mengantisipasi dengan tentunya melakukan perbaikan-perbaikan yang ada dengan melengkapi alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Saya paham, Pak. Tetapi statement Bapak ke salah satu orang ya, salah satu oknum yang menanyakan perihal tentang penahanan kapal atau penundaan kapal ini, Anda mengatakan Bapak saya marah-marah. Saya datang ke Sabandar dengan Mualim 1 diundang, kalau tidak salah pada pukul 06, hampir jam 7, Pak, atau jam 7, saya tidak tahu persis, sekitar di jam 7 lah ya. Saya datang dengan memakai dinas juga, Pak. Ini saya pakai Evolet, di sini ada 4 balak ya. Karena saya datang juga ke sana, ke kantor Bapak. Saya berharap di sana Bapak sebagai orang tua kami, di sini ada solusi ya. Bapak memberikan menanyakan tentunya tentang kondisi kapal itu, kira-kira saya pikir kita berdiskusi, Pak, di sana. Dan saya dengan Mualim 1 ke sana, ternyata sampai di sana bukan itu, Pak. Bukan perihal tentang masalah keberangkatan kapal. Malah Bapak di sana, anak buah Bapak menerima saya, tidak tahu saya lupa namanya, apakah itu humas Bapak. Saya dipersilakan masuk. Kita cerita-cerita, saya lihat itu kita sudah sekitar hampir 2 jam, Pak. Maka di situ, karena saya berpikir sebenarnya kapal berangkat itu pukul 18.00. Ini sudah jam 21.00, Pak. Jadi saya sebagai penanggung jawab di kapal berpikir masih banyak penumpang, Pak. Maka saya menanyakan, jadi bagaimana, Pak, solusinya dengan keadaan ini? Apakah kita diberangkatkan, diberikan izin atau tidak, ya? Diberikan ini atau tidak? Tapi di situ anak buah Bapak tidak ada, tetap tunggu, saya mau koordinasi dengan pimpinan. Pak, di sini di kapal itu sudah dilakukan penjualan tiket, sudah ada penumpang.
yang tentunya menanyakan kenapa ada delay sampai 3 jam ya. Jadi saya menanyakan itu bukan karena saya mendesak dari pihak Syah Bandar untuk cepat untuk melakukan proses keberangkatan. Tidak Pak, saya hanya mau keputusannya apakah diberangkatkan atau tidak. Kalaupun memang Bapak melakukan penahanan, berikan statement dan jelaskan kepada penumpang yang ada di atas kapal. Bapak datang ke kapal, melakukan diskusi dengan penumpang yang ada agar mereka paham bahwa penahanan kapal ini ada dasarnya. Dasarnya adalah alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal tidak memenuhi syarat, ada kekurangan. Itu Pak sebenarnya. Tapi anak buah Bapak malah tunggu, kita masih negosiasi. Terakhir perlu Bapak ketahui ya, saya disuruh sama agen ya, terakhir anak buah Bapak mengatakan Bapak saya sudah ditelepon sama pimpinan, bahwa pimpinan mengatakan bahwa kapal tidak bisa diberangkatkan dalam kondisi peralatan alat keselamatan yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi titik, tidak ada anak buah Bapak mengatakan titik, tidak ada negosiasi lagi. Apakah seorang orang tua, seorang pejabat mengatakan titik Pak? Seharusnya di sini ada maksudnya kita berdiskusi bagaimana. Sedangkan Bapak tahu bahwa kalaupun Bapak memberikan izin itu sesuai Undang-Undang 2017, semua nantinya yang terjadi kan tanggung jawab saya Pak. Di sini ada 4 balat, jadi ada tanggung jawab yang saya pikul Pak ya. Tapi kenapa setelah dikatakan via telepon bahwa Bapak mengatakan titik, terus anak Bapak mendorong saya dengan agen sama mualim 1, saya disuruh ke rumah Bapak. Mohon maaf Pak, saya menolak ya. Saya datang dengan seragam lengkap ya, dengan ipolet 4 balak Pak. Bapak tahu tanggung jawab saya 4 balak ini apa ya? Begitu berat Pak tanggung jawab saya. Terus saya disuruh ke rumah. Ada apa sebenarnya Pak? Kalau saya disuruh ke rumah, posisi Bapak di rumah itu bukan sebagai kepala KSOP Ambon. Bapak sudah menjadi kepala rumah tangga di sana Pak. Dan diskusi kita di sana bukan menyangkut tentang aturan-aturan yang ada. Itu sudah menyangkut tentang tentunya tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah tangga ya. Saya upamakan begitu Pak. Karena saya berdiskusi dengan Bapak itu di kantor Bapak. Bapak sebagai orang tua kami, sebagai kepala KSOP Pelabuhan Manado. Itu Pak. Tapi kenapa ketika saya menolak, saya diberikan arahan lagi dari anak buah Bapak yang mana Cap sama agen, saya menolak. Tapi anak buah Bapak mengatakan tolong supaya Bapak dijelaskan, supaya Bapak mengerti di sana tentang. Saya tidak mau Pak. Tapi karena saya suka juga ini selesai, saya mau pergi dengan agen sama mualim 1. Setelah saya keluar dari pintu, anak buah Bapak langsung tahan, tidak perlu. Nanti kita yang akan ke rumah Bapak. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Saya disuruh ke kapal dan ditunggu informasi selanjutnya di sana. Itu sudah jam berapa Pak? Jam 9:30 mungkin. Sampai di kapal, DBA lagi ke agen kita, disuruh kita ke kantor lagi. Ini apa sebenarnya Pak? Jadi saya minta, jangan menyalahkan saya Pak. Saya tidak ada maksud untuk menghalangi apa yang dilakukan perihal pemeriksaan di atas kapal tentang alat-alat keselamatan. Saya mendukung Pak. Saya ajukan jempol apa yang dilakukan oleh Syah Bandar Pelabuhan Ambon. Sampai antisipasi kami diberangkatkan dari Ambon sekarang tanpa ada penumpang dengan tujuan langsung Manado. Di sini ada kerugian Pak. Tetapi perusahaan korbankan ya. Karena ini adalah aturan yang dibuat oleh Syah Bandar Pelabuhan Ambon. Di sini kan menjadi tanda tanya saudara-saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan Ambon ini, tentunya teman-teman pelaut atau serikat-serikat pelaut yang ada di Indonesia ini, saya mohon bantuan. Mari kita berdiskusi, dan ketika video saya mungkin lewat beranda, tolong kita viralkan sama-sama. Tentunya apa yang dilakukan oleh Syah Bandar Ambon ini sudah tidak mengacu kepada Undang-Undang 2017 ya. Karena begini, saya ada wewenang di sini. Karena Undang-Undang 2017 ini kan diatur bahwa semua ya, ketika kapal sudah dilayarkan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dalam proses pelayaran,
Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai nakoda atau teman-teman semua. Jadi buat apa lagi Undang-Undang 2017 ini diberlakukan kalau perlakuan otoritas pelabuhan Sabandar ketika kapal di pelabuhan dilakukan seperti ini, ya? Mari kita evaluasi. Kita nakoda ini, nakoda-nakoda yang ada dimanapun kita berada, ini seakan-akan dijadikan tumbal dalam proses pelayaran di Indonesia ini. Mari kita bergerak. Kalau bisa kita benahi semua, ya. Saya tidak mau provokasi dalam hal ini, tapi tolong ya pemangku-pemangku kebijakan, tolong dievaluasi kembali tentang aturan ini. Kalau sifatnya seperti ini, ya, kami tidak diberikan kewenangan memohon, ya, bahwa tolong diberikan ruang untuk melakukan perbaikan di Pelabuhan Manado. Mereka tidak mengizinkan kita, sementara mereka tahu bahwa kapal sudah melakukan penjualan tiket. Yang harus dipikirkan bagaimana nasib penumpang, ya, nasib barang-barang yang sudah dimuat. Jadi mari kita teman-teman pelaut, kalau hal seperti ini dilakukan, percuma ya, kalau setiap kejadian di laut terus itu hanya menjadi tanggung jawab nakoda. Sementara dari pihak yang menyelenggarakan semua aturan ini, mereka tidak bertanggung jawab dengan adanya Undang-Undang 2017. Contohnya sekarang, Bapak Ibu, ya, kejadian Personal 5. Apakah dalam video-video yang beredar ada instansi-instansi yang dilibatkan bertanggung jawab dalam proses kecelakaan yang ada? Tidak ada. Yang sekarang yang menjadi tersangka adalah nakoda sendiri. Itu yang harus kita pahami di sini, bagaimana tanggung jawab dari nakoda. Kita itu kalau kapal sudah dalam pelayaran seperti bom waktu yang sudah diikat di pinggang kita. Kapan saja itu meledak, kita habis. Jadi mari teman-teman nakoda seluruh Indonesia, kita pahami dengan aturan-aturan yang ada. Sebab kan kita ketahui dulu aturan sebelum Undang-Undang 2017 ini dilakukan, setiap izin dari satu pelabuhan itu dilakukan ada tanda tangan dari pejabat Sabandar yang ada. Tetapi dengan adanya kebijakan, dengan aturan, karena mengingat kapal-kapal yang di seluruh Indonesia ini tidak bisa dilayarkan kalau kita memang berpatokan kepada AIMO, ya, tidak memenuhi standar, ya. Itu juga mereka petugas di Sabandar Ambon tahu itu kalau berbicara aturan. Jadi kenapa tidak ada diskusi yang baik, tidak ada fasilitas untuk kita membenahi semua kekurangan ini kebenaran. Langsung kapal ditahan sampai tidak dimuat penumpang. Ada apa sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi mari kita sama-sama teman-teman pelaut bergerak. Kita evaluasi, minta pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan aturan ini. Karena kita sebagai nakoda, ingat, kita juga punya istri, punya keluarga. Apakah kita dikorbankan dengan aturan ini? Saya tidak memprovokasi, tapi saya hanya bisa, mari kita bergerak agar dievaluasi kembali. Kalau dengan cara-cara begini, ketika pelayaran kita sudah menjadi tanggung jawab, ketika terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terus hanya tanggung jawab dibebankan kepada nakoda. Jadi mohon untuk pihak-pihak yang menjadi penyelenggara, tolong dievaluasi kembali. Karena kami kan nakoda ini juga perlu hidup, Pak. Kami mempertaruhkan nyawa kami demi satu pekerjaan untuk menghidupi keluarga kami, bukan memperkaya diri, Pak. Jadi inilah yang perlu disampaikan untuk teman-teman. Mari kita sama-sama bergerak untuk teman-teman pelaut. Kita viralkan video ini dan tentu ini menjadi bagian pembelajaran untuk kita semua. Saya mohon ya, kami di sini juga perlu hidup. Kami siap lakukan setiap pelayaran, juga pelayanan untuk masyarakat baik di Maluku Utara dan di mana saja pelabuhan yang kami singgahi. Bukan sekedar hanya kami mencari makan, tetapi kami juga menjadi bagian dari satu pelayanan untuk masyarakat yang ada. Jadi mohon bagi pemerintah pusat dan tentunya bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, saya juga sebagai pendukung Bapak
dan Mas Wapres, saya adalah pendukung keras. Di akun FB saya, foto Bapak masih ada, Pak. Dan saya adalah pendukung yang sangat mengagumi Bapak, Pak. Karena Bapak punya kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa. Bapak seringkali turun ke bawah melihat masyarakat yang lemah, yang mengalami musibah. Bapak sering turun ke lapangan, dan kebijakan Bapak yang mana ada rumah Wapres, dan di situ seluruh masyarakat berhak mengadukan ketika ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saya bermohon, Pak, tolong hal ini diselesaikan dan menjadi tinjauan, ya, evaluasi untuk hal-hal yang dialami oleh kami di KM Pasaman 1. Jujur kami mengalami kerugian, Pak, ya. Kami mengalami kerugian. Seharusnya kami mungkin berlayar kembali seperti rute yang ada. Hasil-hasil dari keringat kami di sini kami mengharapkan mungkin ada orang pakai kamar, dengan itu tentunya kami membawa hasil dari payah kami ke rumah. Tapi di sini kami langsung diberangkatkan menuju pelabuhan Manado. Mungkin bapak-bapak Sabandar Ambon tidak pernah berpikir apa kerugian kami, kan bapak-bapak punya gaji yang besar, tunjangan yang besar. Tapi Bapak tidak pernah berpikir apa kami ini berjuang, mempertaruhkan nyawa di lautan, mengeluarkan keringat, Pak, untuk kehidupan kami keluarga. Ya, mohon, Pak, ya. Jadi apa yang dilakukan Bandar Ambon, tolong diberlakukan untuk semua kapal, Pak, ya. Tidak memilih kapal apa, diberlakukan dengan pemeriksaan secara ekstra. Karena itu juga untuk keselamatan kapal-kapal yang ada, khususnya kapal penumpang. Kalau Bapak berbicara aturan, jangan hanya kami, Pak, dipersulit. Tegakkan keadilan, tegakkan aturan ke kapal-kapal lain juga. Jangan sampai di situ terdapat keganjalan yang mana Bapak hanya memeriksa kami terus tidak diberikan ruang untuk melakukan perbaikan seperti ini. Makasih semua. Salam satu jangkar untuk teman-teman pelaut. Mari kita berbenah dan bisa bergerak sama-sama evaluasi tentang Undang-Undang 2017 ini. Terima kasih, selamat pagi.